Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kamil syariati wa khalisid din wa halaji dari salatihi bi bahiril khawariki wa ayyadahu bi kummatil ashabil muhtadin. Wa khassa man sya'a wa afadu alaihim min buhuril irsad ala siratikal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratal mukarramun, hadratal muhtaramun, semua yang hadir pada kesempatan hari ini, terutama Bapak Ketua, juga para asatid yang lainnya yang sangat saya muliakan dan yang sangat saya hormati. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke zat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat dengan beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Juga tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada keluarganya, kepada para tabi'in wa atba'u tabi'in, dan semoga sampailah kepada kita semua. Semoga kita diangkat atau diakui sebagai umatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat jaga di yaumil akhir. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu, bapak semua yang sangat saya hormati, pada kesempatan kali ini sedikit saya akan menyampaikan beberapa kaul-kaul ataupun keterangan yang mungkin diantaranya Bapak Ibu juga sudah mengetahui. Bukan maksud saya untuk memberikan pelajaran atau menceramahi ibu bapak semuanya, karena saya juga masih disebutnya belum berumur mungkin ya, seperti bapak ibu semua. Saya juga sama, masih perlu dinasihati. Tapi pada kesempatan ini saya insya Allah akan sedikit menerangkan tentang apa sebagai di dalam tema disebutkan untuk menjaga diantaranya keistiqomahan dalam bersolawat, sekaligus memperingati kelahiran junjungan Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sesuai di dalam syair ataupun nadong yang ditulis oleh salah satu ulama besar, salah satu wali Allah Subhanahu wa taala. Khatimatun fi dzikri bakir wajibi mimma ala mukallafin miwajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila. Itu diantaranya mengingatkan kepada kita semua, khatimatun fi dzikri bakil wajibi mimma ala mukallafi wajibi. Khatimatun diantaranya Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi yang sangat rendah hati. Fi dzikri bakil wajibi akan selalu diantaranya mengingatkan atau menyempurnakan dengan hukum-hukum yang sudah ada. Hukum-hukum yang sudah ada, melanjutkan syariat-syariat nabi-nabi yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu. Mimma ala mukallafi miwajibi. Dan teruntuk bukan hanya orang-orang ataupun manusia-manusia yang berakal saja, tapi untuk semua mukallaf. Maka di sini dalam artian mukallaf bukan mu'alaf ya. Mungkin mu'alaf diantaranya orang yang baru masuk Islam ataupun yang non-Islam baru masuk Islam. Tapi di sini dalam bahasa mukallaf. Ketika ada bahasa mukallaf, maka di situ sudah tercantumkan dari akhir balik sampai hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita menerima kewajiban dalam apapun yang dibawakan oleh Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila. Nabi kita yang agung, Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad ursila seorang rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan wa fudila, sebagai rahmat dan keutamaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di antaranya Allahu a'lam bil muradi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita yang agung, mengutus nabi kita yang mulia kecuali akan menjadi rahmat, akan menjadi yang sangat mencintai, yang sangat mengasihi, akan membawakan ketentraman di antaranya bagi seluruh alam. Bukan hanya alam manusia, termasuk alam jin pun semua mendapatkan ketentraman, mendapatkan rahmat atas dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya Nabi kita yang agung, Nabi kita yang mulia, dengan ketampanannya, dengan kesopanannya, dengan ketawaduannya, beliau sangatlah mengagungkan di antaranya
atas kelahirannya sendiri. Meskipun dalam arti ketika kita memperingati kelahirannya, apakah beliau memperingati juga? Ya jelas. Jelas, sangatlah beliau juga memperingati kelahirannya. Dengan apa? Beliau dengan cara berpuasa. Mungkin pada hari ini ataupun pada hari di mana kita bisa melaksanakan puasa seperti yang beliau contohkan, terkadang kita belum sanggup. Terkadang kita belum sanggup untuk mencontoh hal seperti beliau ataupun hal yang dicontohkan oleh beliau. Maka di antaranya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, wal qabulu imanuna biyaumin akhirin wajib. Itu. Apapun yang dibawakan oleh junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus taslim. Taslimu wal qabulu, kita harus, kalau istilah bahasa Sunda itu harus pasrah, harus merah diri katanya gitu. Jadi harus menerima apapun yang dibawakan oleh junjungan kita. Tentang hukum-hukum, tentang sunnah-sunnah yang lainnya. Wal qabulu, dari kita harus menerima gitu. Kita harus menerima. Contoh, dengan kita sering membacakan sholawat, dengan istiqomah bersolawat, maka di mana di antaranya al istiqomatu khairum min alfi karamah. Sementara istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Maka kalaulah kita ingin beribadah, di antaranya tanpa dibarengi oleh istiqomah. Dalam satu keterangan, manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi ila bu'da. Seseorang bertambah ilmunya, seseorang banyak ilmunya, bahkan seseorang bisa mendapatkan atau mempunyai ilmu yang sangat luar biasa. Kalaulah misalkan dihitung kitab-kitabnya, buku-bukunya, hasil pengetahuannya ditaruh di rumahnya, umpamanya seperti itu, maka rumahnya tidak akan mampu menampung kitab-kitabnya saja. Nah, gambarannya seperti itu. Karena saking luar biasanya, saking banyak ilmu yang dia dapatkan. Lam yazdad hudan, walam yazdad hudan. Tetapi dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lam yazdad minallahi ila bu'da. Maka di antaranya, meskipun ada orang yang banyak ilmunya, banyak sekali mendapatkan di antaranya pengetahuan yang sangat luar biasa, tapi tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka bukan hanya dia, kelihatannya oleh kita bisa jadi dia seperti orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal menurut hakikatnya dia sangatlah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada istiqomah. Lam yazad minallahi ila bu'dah. Tetapi ada orang yang sedikit mempunyai ilmu yang sedikit, tetapi dia rajin, tetapi dia istiqomah. Dia tidak tahu ilmu ini, dia tidak tahu ilmu itu. Dia berusaha untuk mencari dan selalu belajar istiqomah. Contohnya dengan selalu membacakan sholawat kepada Nabi, membacakan Al-Quran, membacakan sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istiqomah, dengan setiap hari terus saja membacakan itu. Maka diantaranya ketika istiqomah itu ada, maka akan menimbulkan atau akan memunculkan suatu karamah. Maka tidak lain dan tidak bukan dan tidak heran juga untuk kita semuanya ketika seseorang sudah bisa atau telah terbiasa istiqomah dalam suatu hal ibadah apapun itu. Tidak heran
ketika ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, maka Allah tidak akan menelantarkan di antaranya orang-orang yang selalu istiqomah dalam ibadah. Maka sangatlah jelas di antaranya Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang istiqomah akan mendapatkan karomah, sementara karomah dihasilkan daripada istiqomah. Maka semoga kita semua pada kesempatan pagi yang cerah ini, di sini mah cerah, nggak tahu tadi kota-kota yang lainnya, semoga cerah juga ya, bukan hanya cerah langitnya, tapi juga cerah hatinya, cerah pikirannya, ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu, bapak semuanya yang sangat saya muliakan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah." Di antaranya wallahu alam bil muradi, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ataupun di antaranya mengingatkan kepada kita semua bahwa Nabi kita yang agung, Nabi kita yang mulia hanyalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang nabi dan rasul. Maka kalaulah kita melihat di antaranya, terkadang kita selalu berpikir seperti ini. Kenapa kamu tidak puasa? Kenapa kamu tidak rajin membaca sholawat? Kenapa kamu tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya? Maka terkadang kita menjawabnya seperti ini. Ya, kita itu kan manusia biasa. Kita itu jauh untuk mencontohnya Kanjeng Nabi. Kita itu jauh untuk mencontohnya sahabat. Kita mah manusia biasa, kita masih gini-gini aja. Nah, itu diantaranya. Maka ketika kalaulah kita tidur, maka Nabi pun tidur sama. Itu. Nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya al-aradul basariyah, sifat kemanusiaan. Nabi juga manusia. Maka kalaulah kita beralasan seperti itu, maka sampai kapanpun kita tidak akan mau untuk menjalankan ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ajal menjemput kita, kita tidak akan mau ataupun kita tidak akan diantaranya bisa melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita semua, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka haruslah kita tanamkan dalam hati kita, meskipun kita manusia yang biasa seperti ini, manusia yang awam, kita hanyalah seseorang yang diantaranya sangatlah merindukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam keadaan seperti ini, tapi kita berusaha istiqomah. Kita berusaha istiqomah untuk mencapai, supaya kita mendapatkan syafaat, supaya kita diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Di antaranya Nabi berpesan kepada kita, liman yarawni wa amani tuba suma tuba liman lam yarawni wa amani. Ketika Nabi ditanya siapa orang yang paling beruntung, maka Nabi mengatakan kepada sahabat, tuba liman yarawni wa amani. Sungguh beruntung ketika ada seseorang yang melihatku dan iman kepadaku. Tetapi ketika sahabat bertanya, siapa lagi ya Rasul? Orang-orang yang sangat beruntung. Maka tuba summa tuba liman lam yarawni wa amani.
Dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung untuk orang-orang yang tidak pernah melihatku tetapi dia iman kepadaku. Siapa itu? Mungkin di antaranya kita sebagai umat akhir zaman. Kita sangat dirindukan oleh Nabi kita. Kita sangat, kalau bahasa Sunda itu, kita itu sangat ditutungguan, gitu. Di anti-anti kalau bahasa Sunda itu. Maka dalam di antaranya kalau bahasanya sepertinya dimasukkan ke dalam bahasa yang universal ataupun bahasa Indonesia, maka kita itu umat akhir zaman yang sangat dirindukan oleh Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita lihat diri kita orang yang awam ini, ataupun ketika kita melihat diri kita sendiri sebagai orang yang awam, orang yang dirindukan oleh Nabi kita, apakah kita pantas menjadi orang yang dirindukan oleh Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka di sana pun kita akan melihat, ternyata kita belum pantas menjadi orang yang dirindukan oleh Nabi. Karena apa? Apanya yang dirindukan dari kita? Ibadahnya segini-gini aja. Baca Quran terkadang ya pas kalau bahasa Sunda mah pas ngariung we gitu tah ngaji Quran teh. Ataupun pas ketika kita lagi kholaqoh, lagi bersama orang lain, ketika kita ingin diperlihatkan ataupun ingin dilihat seolah-olah kita rajin membaca Al-Quran, rajin membaca sholawat ketika ada orang lain. Terkadang kan kita mah seperti itu. Terkadang ketika kita sendiri mah, ya gitu-gitu aja gitu. Terkadang ya membaca sholawat paling beberapa kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, capek udah 10 kali, ataupun Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha وأهلنا وأولدنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Ketika kita baru bacanya sekali, sampailah 10 kali, udah capek, udah Nah, kan kita mah gitu. Apalagi ketika kita sendiri. Maka kalaulah kita menjadi umat yang sangat dirindukan oleh baginda Nabi, kita diantaranya haruslah ingat kepada diri kita, apakah diri ini pantas ya Rasul? Apakah diri ini pantas ketika diri ini dirindukan oleh Engkau? Maka di sana hati suluk kita maka dalam hati kita di antaranya ada kolbun, ada ruh, ada sir. Satu kali lagi, ada kolbun, ada ruh, ada sir. Maka di dalam hati ini, kolbun di antaranya tempat ataupun mahalul nafsu, tempatnya nafsu dalam hati kita. Meskipun ketika sesuatu perkara itu diolah di dalam hati, tetapi hati yang di luarnya yang disebut dengan kolbun, maka mahalul nafsu, tempatnya nafsu. Maka tidak sedikit ketika kita membacakan sholawat, ketika kita beribadah, ataupun dalam suatu apapun ketika kita berusaha untuk istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam majelis bersholawat ini. Ketika kita mudah-mudahan selalu istiqomah, tetapi dalam hati terkadang ada apa yang disebut dengan kolbun mahalul nafsu, tempatnya nafsu. Ketika kita sudah terlihat, kita sudah luar biasa dikenal oleh orang lain, maka hati kecil ini selalu berkata, selalu berbicara, seakan kita sudah menjadi manusia yang paling hebat, kita sudah menjadi manusia yang paling luar biasa. Padahal kita itu bukan apa-apanya ketika dibandingkan dengan orang lain.
ketika dibandingkan dengan orang-orang salafus soleh, ketika dibandingkan orang-orang yang begitu dekat dengan zat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika hati ataupun kolbun yang disebut dengan mahalun nafsu kita masukkan ke dalamnya lagi, apa itu yang disebut dengan ruh. Maka kita ruh kita dalam kolbun ini dipancarkan, maka insya Allah istiqomah itu akan menjadi kebiasaan dalam ruh ini, di dalam kolbun ini ruh akan menjadi kebiasaan, bukan untuk dipandang oleh orang lain, bukan untuk dibagus-bagusin oleh orang lain, tetapi kita ingin menjadi umat yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita itu pantas menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi. Setidaknya kita berusaha untuk menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi. Maka ketika ruh sudah memancarkan keistiqomahan, tidak lain dan tidak bukan, maka sir akan muncul di hadapan kita. Apa itu sir? Di antaranya kita akan bermusyahadah, akan menimbulkan rasa makrifat. Ketika kita sudah menimbulkan rasa makrifat dalam ibadah, kecintaan dalam ibadah, terutama ketika istiqomah dalam ibadah, apapun itu ibadahnya, termasuk ketika kita dalam majelis bersolawat ini, ketika syirnya sudah ada dalam hati kita, apapun itu, ketika dalam suatu hari apapun, bulan apapun, tahun apapun itu, diantaranya kita akan selalu mengingat kepada zat Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu mengingatkan diantaranya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ibu bapak semuanya yang sangat saya muliakan dan sangat saya hormati, di antaranya Nabi kita yang agung dalam kitab Al-Berjanji juga dijelaskan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu yahsibuna na'lahu wa yarqaw thawbayahu lubusyatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin syariyah. Maka menjadi pengingat untuk kita semua dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Terkadang banyak orang ketika mengajak seseorang ataupun mengajak yang lain menuju kebaikan, terkadang dengan bahasa yang marah-marah, dengan bahasa yang mencaci, dengan bahasa yang tidak baik, maka perlulah kita ingat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tutur bahasa yang halus, dengan tutur bahasa yang sangat lembut. Kalau bahasa Sunda itu dengan budi parangi yang bagus gitu ya. Dengan berakhlakul karimah beliau dengan yang sangat-sangat sempurna. Kurang apa lagi gitu ya. Maka di sana menimbulkan pertanyaan, Abu Lahab saja gitu tidak masuk Islam. Lalu kita kalau dibahasakan itu orangnya udah jelek gitu ya, bahasanya tidak baik, ilmunya sedikit gitu. Tapi mengajak orang lainnya dengan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa dengan mencaci, menghina, maka ya Allah ya Karim, naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Sementara di sini dijelaskan Nabi kita yang agung mempunyai sifat yang sangat tawadhu di antaranya. Maka dengan hal ini, momentum pada pagi hari ini dengan memperingati kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita semoga selalu istiqomah dalam berjamaah apa, terutama yang di sini di media online kita sangat memanfaatkan suatu teknologi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak ada media ini, mungkin saya dengan Bapak Ibu semuanya belum tentu bisa bertemu. Tapi dengan adanya media ini kita sangatlah memanfaatkan teknologi ini, karena ini bukan di antaranya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa memanfaatkan apapun itu, di antaranya supaya kita menjadi insan-insan ataupun pribadi yang selalu istiqomah dalam ibadah. Karena istiqomah itu dalam apapun kita bisa. Nah, di antaranya dengan adanya majelis bersolawat ini, saya doakan ataupun kita doakan semoga semakin istiqomah
semoga semakin berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ataupun di antaranya para jamaahnya semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang luas, bukan hanya rezeki tapi milik dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala diperluas. Kalaulah rezeki mungkin kita hanya sekedar merasakan saja, tapi ketika milik dan rezeki itu dimiliki oleh kita dan dirasakan oleh kita. Nah itu mudah-mudahan kita diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya diberikan kesoleh-solehan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terutama diantaranya hati dan pikiran kita selalu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bidzikrillah tatma'innul qulub. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bukannya kita diantaranya tadi sudah berzikir kepada zat Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan sholawat Nabi, dengan membacakan mahalul qiyam, dengan membacakan zikir-zikir yang lainnya, insya Allah kita semua akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan terakhir, saya minta maaf kepada ibu bapak semuanya atas mungkin bahasanya yang di antaranya kurang bagus ataupun kurang fasihat, ya di antaranya mohon maaf. Dan juga dengan momentum hari ini semoga kita menjadi insan yang berakhlakul karimah seperti akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin segitu saja dari saya. Wallahu a'lamul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.